Lanun, Pak. Ya masuk, buka aja. Kenapa nggak Pak? Bawa pindah begini. Kenapa nih? Telepon, penjelasan nih. Niki tujuan kula mriki ajeng nyuwun tulung jenengan Pak. Nggih. Tinggi milih pasangan niki mang pados pemilih. Anu Mas, nek masalah milih-milih ngono iki ketau 200 ya Mas. Nggih, bener apa nggih? Tinggi milih pasangan niki mang pados pemilih Pak. Niki Pak. Nggih. Nggih. 200. 200. Niki dadah sithik tinggi. Nek sithik mah iki Mas. Orang lurus Pak. Nggih nek umpami ngaten iki mengke kula tak ngejak rencang-rencang sak anake kula, rencang anak kula wajah. Nggih. Tapi nggih metu nggih Mas nggih, kaya nggih sithik eding. Nggih. Nami nggih mlaku nek niki tumbas bensin mboten cekak numpake niki. Nggih Pak. Tapi nggih pun kula tampa nggih Mas nggih. Nggih. Dok, itu dong, ini mau pakai untuk tamu ini kon milih. Nah, pasangan iki ya. Iki Bo mendiradong mau ngarani mriki. Kayak niki to. Kita iki kok loro kata-katamu. Siji kandang-kandang ae ra apa. Niki dosa mboten. Ora ngurus dosa, sing iki dhuwit saiki, Nduk. Kowe ora ana duite kan nyoblos wegah. Ora apa-apa. Wis los. Ya wis gampang ya. Oh ya kaluwe kok suweh. Wis ya. Biasane nek pemilu nomor si dhewe ngene iki biasane cepet lho. Oke ya, wis corona ya gak dolan. Guys, di toko sebelah ada baju bagus banget loh. Iya, itu Rilsan bener. Iya, Rilsan mau banget dong. Tapi aku nggak punya uang gimana dong? Sama. Sunscreen dulu habis. Day aja habis loh. Gimana kita cara dapetin uang gimana ya? Salah ya, gimana ya? Makanya itu nggak ada uang. Kalian kenapa? Punya uang. Sunscreen ini banyak banget loh. Tenang aja, semua bisa selesai dengan satu cara. Apa tuh? Kalian cukup nyoblos X aja, dapat amplop. Serius? Boleh. Mau? Tapi caranya mudah kan? Easy banget gak sih? Iya bener. Itu satu amplop berapa itu? Cukup lah buat beli skincare kalian. Boleh yuk. Kita yuk. Jadi kemarin itu ada orang yang datang ke rumah, minta bapak buat cari masak. Terus aku diminta buat ngajak kalian. Asik. Lumayan gak sih? Iya. Tinggal kalian tulis nama kalian di sini. Apa itu? Kok tulis nama? Boleh tahu nggak? Kamu mau juga? Apa itu? Ini loh, kemarin ada yang datang ke rumah minta buat kita coblos pasangan X. Mau nggak kamu? Kalau mau aku bisa ambilin di dalam. Kamu ini adalah sebagai pemilih pemula loh. Kenapa kalian mau? Padahal kan kalian sebagai pemilih pemula kan? Ya. Kita nggak tahu harus gimana. Kan kebetulan mereka juga butuh uang dan kemarin juga kebetulan aku diminta buat cari teman-teman. Nah itulah kalian sebagai pemilih pemula jangan mau dibayar untuk mencoblos pasangan apapun itulah di partai politik. Gunakan hak pilih kalian sebagai kalian yang kalian pilih, itulah intinya. Intinya kalian jangan maulah dibayar untuk mencoblos si A, si B, si C. Jadi jangan maulah kayak gini. Kalian nggak tahu lah bagaimana cara memilih pasangan yang benar, calon-calon yang benar gimana. Udah tahu belum? Ya elah, kampanye nggak bilang kalau pengen mau apa enggak? Pengen mau apa enggak? Ya udah, gimana kalau kita konsultasi sama pembimbing kita? Mau enggak? Biar kita tahu bagaimana cara memilih pemimpin yang benar itu gimana. Ya, mau? Ya udah, ayo. Tapi kan konsultasi. kita sudah menerima uangnya. Ya udah, di bawah dulu kita konsultasi dulu aja. Yuk. Tapi harus ada uangnya ya. Iya, aku mau beli skincare loh. Ya udah, ayo ikut. Wis
diskusi Pak. Ya, kita. Soalnya mau yang Iya, tapi katanya sedikit karena mengenai sih pemilihan untuk besok Februari itu Pak. Oh ya, ya, silakan, silakan, silakan. Oke, silakan duduk. Setelah duduk ada sesuatu yang bisa Bapak bantu? Ada Pak. Apa? Jadi gini Pak, tadi kan saya kebetulan jalan lewat depan kelas. Nah, ada teman saya itu yang nggak tahu saya dengan bahas-bahas mengenai paslon-paslon untuk mencoblos itu Pak. Untuk pemilu besok ya? Iya. Dan ada yang dikasih amplop gitu. Terus saya ajak mereka ini untuk konsultasi ke Bapak, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik itu bagaimana Pak gitu. Jadi mereka kan nggak tahu karena mereka kan sebagai pemilih pemula Pak, jadi bisa dibantu oleh Bapak bagaimana caranya gitu. Oke, semua dapat amplopnya? ya sudah. Bagi dong. Nah gini, baik anak-anak sekalian, memang di pemilu tahun 2024 ini akan banyak sekali pemilih-pemilih pemula seperti usia-usia kalian itu. Kalau dibikin persentase antara lansia, orang dewasa, dan kemudian pemilih pemula itu menduduki angka yang lumayan besar. Nah biasanya pemilih pemula seperti kalian-kalian itu yang maaf mungkin belum punya pengalaman, kawasan politiknya belum cukup, itu mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Maka ketika kamu terima amplop dan kamu diminta komitmen untuk memilih salah satu pasangan calon presiden ataupun anggota DPR, itu yang disebut dengan money politik. Nah tentu money politik alasan apa saja itu enggak bisa dibenarkan dan itu salah gitu. Nah tadi pertanyaannya apa? Bagaimana memilih pemimpin yang benar? Nanti di pemilu yang akan datang itu besok tanggal 14 Februari ya, kita itu kan mau memilih milih pasangan calon presiden, kemudian akan memilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian ketiga akan memilih anggota DPR RI, DPR pusat di Jakarta, kemudian akan memilih DPR provinsi, DPRD provinsi tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 di tingkat kabupaten. Nah masing-masing pemilih nanti begitu masuk ke tempat pemungutan suara akan mendapatkan 5 kartu suara. Akan mendapatkan 5 kartu suara untuk presiden, DPD, DPR RI, DPRD 1, DPRD 2. Berarti 5 kartu dan nanti kamu harus mencoblos. Untuk presiden kan ada 3 pasangan ya. Pasangan nomor 1 siapa namanya? Pak Anies Baswedan sama Cak Imin. Pak Anies Baswedan dan Cak Imin. Pasangan 2? Pak Prabowo sama Mas Gibran. Pak Prabowo sama Gibran. Pasangan 3? Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Nah, kalau untuk calon presiden mungkin kalian sudah familiar, sudah hafal karena sering debat di TV atau di YouTube juga ada, kemudian gambar-gambar di mana-mana ada. Mungkin untuk pasangan calon presiden kan hanya 3 itu Anda hafal. Yang jadi masalah adalah apakah Anda juga tahu calon-calon DPD untuk wilayah pemilihan kita, calon-calon DPR pusat untuk wilayah kita, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, apakah kalian tahu yang akan Anda pilih? Kenal betul? Nah, kalau nggak tahu, ini ya sebenarnya mereka calon itu harus mensosialisasikan kepada masyarakat agar dikenal, agar diketahui, sehingga masyarakat punya simpati untuk memilih. Nah ini salahnya, ada yang memperkenalkan dengan minta komitmen, memperkenalkan dengan cara memberi uang. Nah kalau Anda tanya tentang pemimpin yang baik lah, kira-kira orang memberi uang itu kan sama dengan membeli suaramu. Jadi suaramu, hak pilihmu itu dibeli. Kalau sudah dibeli, namanya Anda sudah terpasung. Terpasung itu ya terikat, ora iso metu, gelem ra gelem, ya ngono mau. Sekarang coba diintip uangnya berapa? Intip saja. Intip aja. Hijau atau merah? Biru.
Biru. Biru. Nah, biru ini berapa ya? Biru itu 50. Ya, satu ke dua ya? Satu aja. Nah, kamu dapatkan amplop isinya 50.000, diminta untuk memilih seseorang. Pilihlah aku, nih kamu tak kasih uang 5.000. Nah, dikasih uang siapa sih yang nggak mau? Aku dikasih juga mau. Jangankan ke 50.000, kasih 5.000 aja aku mau kok ya. Tetapi kalau angka seperti itu kemudian dipakai dengan komitmen harus memilih saya atau memilih tertentu, itu kan namanya dirimu dijual, hak pilihmu dijual, suaramu dijual. Coba bayangkan Mbak, pemilu kita itu kan 5 tahunan gitu. 5 tahunan. Nek 50.000 di poro 5 tahun, berarti setahunnya kan cuma 10.000. Berarti suaramu itu harganya cuma 10.000 per tahun. Nah sekarang kan dibagi 12, jadi per bulan. Berapa itu? Ya, 10.000 dibagi 12, sewa nggak ono. Sewa nggak ada. Ya toh? Masa kamu semurah itu? Idealisme semurah itu. Nah, makanya kamu pertanyaan adalah bagaimana cara memilih calon yang baik. Nek dengan cara itu saja skip. Tidak masuk kategori pemimpin yang baik. Karena apa? Dia membeli, tega-teganya loh. Suara kita dibeli begitu. Nek datang dengan memperkenalkan diri, kemudian baik-baik, ngomong, menyampaikan visi dan misinya, kok bagus. Kemudian Anda tanya, diskusi di situ, kok cocok. Kemudian ditanya komitmennya, apa bener Pak? Nanti kalau Bapak terpilih akan begini bener? Janjinya apa? Oh janjinya bisa dipegang, bisa bertanggungjawabkan, disaksikan oleh yang kuasa, mungkin begitu ya. Nah, dia berani begitu, nah, berarti dia orang baik. Gitu loh. Ini hanya dengan memberikan amplop gitu ya. Artinya kan membeli. Masa harga diri kita terbeli dengan 50.000 untuk 5 tahun? Kalau sudah kita membeli dengan harga 50.000 5 tahun, nek nanti pemimpin itu dalam memimpin itu sak geleme dewi, kamu gak bisa protes loh. Karena apa? Lo kamu kan sudah tak beli, kamu jadi orang belian saya. Nah suka-suka dong. Nek kamu gak suka dengan saya, maka kemarin jangan mau terima. Nah sekarang udah kayak gini, sudah kamu gak boleh protes. Oh kamu sudah tak beli, kan gitu, gitu loh. Iya. Nah kira-kira terus gimana? Terus alangkah baiknya gimana Pak? Kan mereka sudah gimana ya, sudah menerima amplopnya, terus alangkah baiknya dilanjutkan apa dikembalikan Pak? Inilah kadang-kadang sudah bingung. Oh ya, itulah kadang-kadang yang repot buat kita. Di luar sana mungkin tokoh-tokoh ada yang mengatakan ambil uangnya, pilih suka-suka. Nek ngono yo ora penak lho. Kan wis ana komitmen, ya kan? Iya. Pak kasih uang aja lalu Mbak, besok milih aku. Nah, Anda mengatakan iya kan berarti kan sudah ada komitmen. Masa kita mengingkari komitmen? Maka kalau ada yang mengatakan ambil uangnya, pilih suka-suka hati kita, ya ngono, nek menurut pendapat saya itu ya nggak tepat. Lah nek menurut hati perasaanmu itu sekarang tidak nyaman dengan penjelasan saya, kok aku terbeli dengan harga 50.000 untuk 5 tahun, ya sudah dikembalikan dengan cara baik-baik. Karena gimana? Ya datang kepada kemarin yang datang ke tempat kamu siapa? Kalau mungkin utusan ya sampaikan ke utusannya, kembalikan Mas, Pak atau Mbak, ini uangnya saya kembalikan. Gak apa-apa sih, kan ini masih ada waktu. Saya tak lihat-lihat dulu, tak timbang-timbang dulu. Nanti kalau saya akhirnya hati saya kok tertarik dengan calon Mbaknya atau Masnya, nanti ya tak pilih. Tetapi saya nggak menjanjikan. Ini ada waktu kampanye, saya tak cari-cari informasi dulu, tak timbang-timbang dulu, kira-kira cocok dengan hati saya Anda. Nah, nanti sekiranya cocok, ya tak pilih tanpa harus pakai amplop. Ini tidak cocok ya mohon maaf ya, saya nggak bisa memilih. Itu lebih baik, itu lebih bijaksana, dan itu lebih mendidik kita. Daripada kita ambil uangnya terus kemudian kita nggak milih, kan berarti kita mengingkari komitmen. Lah kita yang jadi tidak konsisten berhenti, ya toh? Nah makanya anak-anak semuanya memang ini rawan ya, ini memang Anda pemilih pemula memang butuh kehati-hatian. Maka pesan saya, silakan kalau ada orang yang membawa amplop memberikan kepada kalian,
itu kamu tolak saja. Ini nolaknya dengan cara halus. Mohon maaf Pak, kami tidak bisa menerima. Pokoknya silahkan nanti rekam jejaknya Bapak atau Ibu atau Mbak-mbak itu baik dan hati saya tersentuh, ya nanti akan saya pilih. Tidak harus pakai amplop. Tapi kalau nanti tidak cocok dengan hati saya, mohon maaf, kami tidak bisa memilih, saya akan memilih yang lain. Jadi intinya, anak muda, generasi muda, anak-anak saya, pelajar-pelajar ini harus mengatakan tidak untuk penyimpangan. Walaupun itu kadang-kadang lumayan ya, 50.000 bisa buat beli pulsa gitu kan. Dan kamu akan terbeli 5 tahun terbeli dengan uang 50.000. Begitu? Kira-kira dikembalikan atau dibuat beli pulsa? Iya, kembalikan dengan cara yang baik ya. Katakan masih ada waktu, saya ingin mempelajari, rekam jejak, karakter. Kalau memang cocok yang kita pilih tanpa amplop. Berani mengatakan tidak, harga diri saya terbeli dengan 50.000. Begitu? Masih ada yang bertanyakan? Cukup jelas? Tetap semangat, jaga komitmen. Anak muda harus menjadi pelopor bagi kejujuran dan keadilan. Generasi muda, Suara